Halo, kita akan bercerita tentang perang antara naga dan burung elang. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana marahnya Amerika begitu mengetahui lawan potensialnya, yakni China yang menggunakan bisnis Huawei sebagai senjata untuk mengobok-obok industri barat. Dan Paman Sam tidak menyembunyikan kemarahannya itu karena beberapa saham teknologi mereka telah berguguran di bursa efek global akibat ulah dan kejutan dari China. Ya siapa lagi kalau bukan China? Lawan paling potensial, pengancam hegemoni barat, khususnya Amerika di dunia ini. Tetapi secara sedikit lebih detail, kita juga perlu memahami mengapa Amerika begitu marah. Pertama, ini yang pertama ya, perseteruan mereka berdua adalah buntut dari perang dagang yang berawal pada tahun 2019 yang lalu. Ketika Amerika masih berada di bawah kepemimpinan Donald Trump, lalu Joe Biden melanjutkannya dengan merembet kepada perang teknologi lalu mengerucut lebih tajam lagi kepada perang chipset. Pokoknya Amerika telah menjatuhkan berbagai sanksi dan menempuh segala cara demi mencegah China menjadi saingan yang membahayakan dominasinya di masa depan. Amerika tidak dapat membayangkan jika suatu hari menjadi negara kelas 2 dan melihat China duduk di atas singgasana sang adidaya. Jadi usaha Amerika adalah menutup semua akses teknologi barat ke China, lalu mencegah China daripada menguasai teknologi paling rumit, yakni chipset atau microchip atau otak dan kecerdasan semua perangkat elektronik. Ingat, itu adalah pemicu awal yang panjang, perseteruan dua raksasa ekonomi dunia ini. Lalu yang kedua, China pada akhirnya melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk menghilangkan hambatan yang ditimbulkan oleh negara Paman Sam. Seperti yang telah kita jelaskan di atas dan pada video sebelumnya. Melalui Huawei, mereka berhasil menciptakan sistem operasi baru bernama Harmony OS yang kini berkembang pesat dan mulai mengejar Android dan iOS. Gebrakan ini membuat China naik ke level yang lebih maju. Tapi itu hanya perangkat lunak. Yang terberat adalah menyamai teknologi Silicon Valley yang mencetak chipset mereka di Taiwan dan melakukan riset Silicon Valley. Seperti diketahui, teknologi microchip adalah teknologi yang paling rumit di dunia. Paling runyam dan bikin pusing China. 7 keliling ya, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Microchip juga terus berkembang pesat sesuai hukum Moore. Semakin kecil ukuran microchip, semakin canggih dan semakin optimal microchip tersebut. Misalnya pada perilisan iPhone 15 besok, produk iPhone 15 adalah ponsel pintar pertama yang menggunakan chipset ukuran 3 nanometer. Samsung sebagai produsen chipset terbesar kedua di dunia bahkan berencana membuat chipset ukuran 2 nanometer dan akan dilanjut lebih kecil lagi pada tahun 2026 atau 2027 menjadi 1,4 nanometer. Semakin kecil sebuah chipset, semakin cerdas, semakin efisien manajemen sumber daya dan semakin kecil panas yang dihasilkannya. Jadi kini kita dapat membayangkan tanpa chipset tidak akan ada AI atau artificial intelligence, tanpa chipset yang kecil dan kuat. Komputer kuantum yang praktis akan sulit tercapai. Dan sebelum iPhone 15 dirilis, Huawei sudah menjegal duluan mengumumkan kehadiran ponsel cerdas buatan mereka sendiri yakni Huawei Mate 60 Pro dengan chipset buatan dalam negeri China sendiri yakni Kirin 9000S dengan arsitektur 7 nanometer. Walau ukurannya sudah ketinggalan, tapi teknologi ini masihlah sangat canggih. Amerika buru-buru melakukan investigasi dengan menuduh perusahaan Cina SMIC dan Huawei telah mencuri teknologi mereka. Ada alasan yang mendasar di mana teknologi chipset memang berasal dari Barat, dan untuk memilikinya, setiap negara terkait harus tunduk pada hukum Barat. Mencakup lisensi, perundangan bisnis, dan aturan alih teknologi. Sebaliknya, Cina harus memiliki teknologi tersebut jika ingin menguasai masa depan. Di samping itu, kehadiran Huawei Mate 60 Pro terlihat. Perangkat ini menggunakan NAND Plus 4D atau 176 layar merek SK Hynix yang memiliki kapasitas tinggi, kinerja tinggi sesuai standar UFS 3.1. Kapasitas NAND tersebut adalah 512 GB dan memiliki kecepatan baca dengan tulis berurutan hingga 2050 Mbps dan 1700 Mbps. Ini menjadi masalah lain yang membuat Amerika semakin gusar. SK Hynix sendiri menyangkal telah bekerja sama dengan Huawei untuk produk tersebut karena pihaknya telah berhenti menjual memori dan ruang penyimpanan mereka sejak tahun 2020, yaitu sejak Huawei dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. Jadi ini masih misteri ya bagaimana Huawei mendapatkannya.
Kini SK Hynix dikabarkan telah melakukan penyelidikan resmi untuk mengetahui bagaimana produk komponen mereka bisa digunakan di Huawei Mate 60 Pro. Yang ketiga adalah Amerika yakin klaim Cina terhadap Taiwan semakin kuat karena di sanalah TSMC, pembuat chipset terbesar di dunia, dilakukan. Properti ini kebanyakan berada di bawah investasi Amerika dan Barat. Kini kita tahu, menguasai teknologi chipset berarti menguasai masa depan ekonomi, teknologi, dan segala masa depan kemajuan yang bisa berdampak pada kekuatan potensial sebuah negara. Itulah alasan mengapa Amerika semakin bernafsu menjegal kemajuan Amerika sebelum itu sangat terlambat dan menjadikan Amerika hanya menjadi negara biasa-biasa saja di masa depan. Oke, ini pertarungan seru antara naga dan elang ya. Sampai jumpa lagi.